Lu ngomong apa sih? Gak ngerti gua. Nih, lu lihat, masih mau pura-pura nggak tahu. Oh, jadi ada orang nyebarin rekamannya. Masih aja pura-pura nggak tahu. Kita kerjain aja nih, coy. Si paling cupu sok-sok Anda. Gua lucu banget lihat dia di video itu. Sorry, gua udah jauh lebih kuat dari yang ada di video itu. Jadi kalau lu mau nyari masalah sama gua, pikir-pikir lagi. We say yeah. Kalau mau nyari masalah sama gua, mending lo pikir-pikir lagi. Idi, gaya lo sok paling jago. Mau dipikirin atau enggak, udah pasti lo yang mampus. Gua suka nih yang kayak gini. Udah cupu masih aja banyak gaya. Dia lupa di video itu dia bisa menang karena ada teman-temannya tuh. Hah, udahlah jangan lama. Orang kayak gini emang harus kita bully habis-habisan biar dia sadar diri. Sekali lagi gua ingetin, gua bukan joler yang ada di video itu lagi. Gua nggak pengen kalian nyesel. Gue yang nyesel atau lu yang bakal nyesel karena udah bilang gini? Menarik nih, calon-calon masuk rumah sakit. Dikasih tahu malah nggak denger. Ya udah, kalau masih mau nyari masalah sama gua, ikut gua sekarang. Mau kemana lu? Jangan bilang mau kabur lu. Ya udah, ikutin aja. Pin, lu pasti belum tahu kan sama berita yang lagi rame banget di sekolah kita. Emang ada berita baru? Jadi gini, waktu lu berantem sama Boris, ada orang yang sengaja ngerekam kita. Dan videonya udah kesebar ke seluruh kelas. Gue juga baru tahu kemarin. Bentar, perasaan yang ada di sana cuma kita-kita doang kan? Sama Putri tuh. Ah udahlah bodo amat, pusing gue mikirinnya. Tapi gue kesel nyet. Awas aja lu ya. Kalau gue tahu siapa pelakunya, gue hajar tuh. Jadi gimana? Balik sekolah kita ke rumah Joler. Ya kalau hari ini dia nggak masuk, harus kita samperin tuh si kampret. Itu Putri kan? Put, lu kok sedih gitu? Enggak kok. Beneran nggak apa-apa? Iya tuh, nggak apa-apa tuh. Gimana? Joler udah masuk, Put? Oh, udah kok, dia udah masuk. Serius? Wah, akhirnya si kampret masuk juga. Pin, muka lu kenapa nggak asik banget dah? Emang muka gua kayak gini nyet? Enggak sih. Lu kayak tahu sesuatu gitu. Coba lu tanya Putri. Put? Apa? Apa sih nggak jelas banget lu berdua? Ya udah yuk, kita lihat Joler. Bentar, Pin. Bentar tuh. Kenapa lagi, Put? Tadi gua tanya lu nggak mau jawab. Tadi gue udah ketemu sama Joler. Terus gimana? Dia nggak apa-apa kan? Orang ngomong jangan dipotong lah, biarin dia cerita dulu. Jadi tadi pas gue ketemu Joler, gue ngerasa dia berubah. Beda banget dengan Joler yang sebelumnya. Berubah gimana? Ya berubah tuh. Dari penampilannya juga berubah. Terus sikapnya juga nggak sama kayak Jo biasanya. Lu tahu kan dia ke gue kayak gimana? Tapi tadi dia nggak kayak gitu. Wah, nih anak sumpah dah bikin gua penasaran banget. Lihat aja lu sampai berubah aneh-aneh, gua jitak kepala lu monyet. Terus gimana? Dia juga sampai nyuruh gue pergi. Padahal gue udah khawatir banget sama dia. Lu sih, giliran kemarin gak lu lihat. Sekarang udah berubah, nyesel kan lu? Put, telat makan aja sakit, apalagi telat menghargai. Hoi, Sorry Put. Ya udah Pin, kita kesana.
Kayaknya nggak sekarang sih tuh. Lah, kenapa lagi, Nyet? Gini. Kita nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ngilang. Terus pas dia ngilang, dia nggak ngabarin kita sama sekali. Tapi dia teman kita, Nyet. Nah itu dia. Bisa jadi masalahnya karena kita. Orang kita nggak ngapa-ngapain. Ya udah gini aja. Simpelnya, kalau orang udah deket sama kita, harusnya dia ngasih tahu kita dong. Itu artinya kita penting buat dia. Tapi kalau kita ngerasa deket sama dia, sedangkan dia nggak ngabarin sama sekali, ya berarti dia nggak mau diganggu sama kita. Kalau kita udah tahu, ya jangan diganggu dong. Oi, lu ngapain ngajak kita ke sini? Itu di kelas, bukan tempat berantem. Kalau di sini lu bebas mau ngapain aja. Kebanyakan gaya lu, tai. Jadi kita bisa mulai sekarang. Hehe, coba aja kalau bisa. Hei, perasaan di videonya dia nggak sejago ini dah. Kok tiba-tiba jadi beda ya? Kampret, ini orang kenapa jadi kayak gini? Padahal di video itu dia paling cupu, paling penakut. Kenapa? Heran semua lu lihat gua kayak gini. Dulu gua mikir orang biasa kayak gua mana bisa jadi apa-apa. Tapi ternyata gua salah. Orang yang biasa aja bisa jadi luar biasa kalau dia mau berusaha. Karena pada dasarnya, keajaiban hanya datang untuk mereka yang tidak kenal kata menyerah. Jadi kalau mau nyoba lagi, sini maju, gua ladenin. Songong banget lu baru kayak gitu doang. Wah, bener-bener lu ya. Oke, sekarang gua serius. Menarik nih. Tai, kok jadi gini? Kenapa orangnya tiba-tiba berubah drastis banget? Padahal di video itu dia sama sekali nggak bisa apa-apa. Oke, nggak masalah. Gue bakal bikin dia sadar kalau dia nggak bakal bisa apa-apa. Gue bukan ngelarang lu buat ketemu sama Joler. Tapi menurut gue, sekarang bukan waktu yang tepat buat ketemu sama dia. Ntar lu juga paham maksud gue. Ya, gua ngerti kok. Menurut lu, kenapa dia tiba-tiba berubah? Gue nggak tahu pasti sih. Tapi yang gue tahu, orang biasanya berubah karena rasa sakit. Dan harusnya lu tahu siapa yang paling sering dirasain oleh Joler. Apa? Ya apalagi. Dia kan sering bilang ke lu tuh, kalau dia nggak bisa apa-apa, dia pengen jadi berguna, dia nggak pengen jadi beban. Ditambah rasa dia ke Putri nggak kebales. Ya itulah yang bikin dia berubah secepat itu. Gua udah bilang dari awal, gak usah nyari masalah sama gua. Maaf. Gua janji gak bakal ngulangin lagi kejadian kayak gitu. Maafin kita. Woi, lu apa-apaan sih? Ngapain lu minta maaf kayak gitu? Lu pikir gua bakal kalah gitu aja lawan dia? Lu jangan ngeremehin gua. Lu gak bakal bisa lawan dia. Mending lu minta maaf sekarang. Sorry, gua gak selemah kayak kalian. Makanya jadi orang tuh kuat dikit, baru begituin aja udah nyerah. Hehehehehe. Harusnya lu dengerin kata temen lu. Lu jangan seneng dulu. Lu pikir lu udah menang? Sorry, masih ada gua. Lu tuh baru latihan berapa hari doang, udah ngerasa hebat banget. Nih, lu rasain nih. Mungkin bagi orang lain, waktu 4 hari adalah waktu yang sangat singkat. Tapi bagi gua, 4 hari itu adalah hari yang sangat menyiksa. Dimana gua merasakan semua rasa sakit yang gua alami selama ini, yang gak semua orang tahu. Gua baru ngerti. Seseorang bisa benar-benar berubah ketika rasa sakit menyelimuti dirinya. Memang benar kata orang, motivasi terbaik adalah rasa sakit. Entah itu hinaan, cacian, makian, kegagalan. Dan ketika semua itu menjadi satu, saat itulah semangatmu mulai tumbuh. Oke, cukup untuk hari ini. Gua udah latihan terlalu keras. Saatnya uji coba kekuatan. Woi, lu semua, mau lu preman, nggak takut gua. Sini, maju lu lawan gua sendirian.